Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai, salam sehat dan sukacita dalam Kristus. Senang sekali saya Teresa Wina bisa menjumpai Anda pada Oase Rohani Katolik hari ini. Kita akan bersama-sama membaca, merenungkan, dan mempelajari firman-firman Tuhan dengan dibimbing oleh Romo Antonius Dwi Cahyono SPD, yang akrab disapa dengan Romo Cahyo. Romo, terima kasih atas kehadirannya. Sehat-sehat ya, Romo. Ya, semuanya sehat-sehat. Ya, baik, kita segera mulai, sahabat Oase Rohani Katolik. Kita akan mulai Oase Rohani Katolik kita hari ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo. Silakan, Romo. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas semua rahmat yang Kau berikan kepada kami, terlebih atas rahmat panggilan untuk kami masing-masing, baik sebagai orang tua maupun kami yang sebagai religius dan juga panggilan-panggilan yang lain. Kami berterima kasih untuk semua panggilan ini dan kami mohon bantuan dan rahmat-Mu ya Tuhan, supaya kami juga bisa terus mewartakan kasih-Mu kepada sesama kami melalui tindakan-tindakan dan juga perkataan serta perbuatan kami. Semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Antifon pembuka, ya Allah, ketika Engkau tampil di depan umat-Mu, melangkah mendahului dan tinggal di tengah mereka, maka bumi goncang dan langit mencurahkan hujan. Haleluya. Bacaan dari Kisah Para Rasul bab 13 ayat 13 sampai dengan 25. Dalam perjalanannya, Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka, lalu kembali ke Yerusalem. Dari Perga, Paulus dan kawan-kawannya melanjutkan perjalanan mereka, lalu tiba di Antiokhia di Pisidia. Pada hari Sabat, mereka pergi ke rumah ibadat, lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat bertanya kepada mereka, "Saudara-saudara, jikalau saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakan." Maka bangkitlah Paulus. Ia memberi isyarat dengan tangannya lalu berkata, "Hai orang-orang Israel, dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing. Dengan tangannya yang perkasa, ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. 40 tahun lamanya ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka selama kira-kira 450 tahun. Sesudah itu, ia memberi mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Kemudian mereka meminta seorang raja, dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Menjelang kedatangannya,
Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika hampir selesai menunaikan tugasnya, Yohanes berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dari Mazmur 89. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak menuturkan kesetiaan-Mu turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Refren. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya. Aku telah mendapat Daud hambaku. Aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Maka tanganku tetap menyertai dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Refren. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya. Kesetiaan dan kasihku menyertai dia, dan oleh karena namaku, tanduknya akan meninggi. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakulah engkau, Allahku, dan gunung batu keselamatanku. Efren. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan Injil suci, diawali dengan bait pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ya Yesus Kristus, Engkaulah saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Engkau mengasihi kami, dan telah melepaskan kami dari dosa kami oleh darah-Mu. Tuhan bersamamu. dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Allah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus membasuh kaki para murid-Nya. Sesudah itu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan daripada yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, terima kasih Romo. Romo, kira-kira pada sesi yang satu ini
kita bisa mempelajari apa dari mungkin bacaan pertama dulu, Romo? Silakan, Romo. Baik, sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan pertama dari Kisah Para Rasul menceritakan perjalanan dari Rasul Paulus dari Pafos menuju Perga, lalu kemudian tiba di Antioquia di Pisidia. Kalau kita melihat kota-kota ini, maka benarnya sama seperti sebuah perjalanan atau katakanlah sebuah kota yang tentu dengan penduduk yang heterogen. Ada penduduk yang sangat banyak. Pafos adalah ibu kota Siprus dari sebuah provinsi di Romawi. Demikian juga Perga, kota dengan corak-corak yang masih dengan budaya Yunaninya, dan tentu saja juga memiliki banyak sekali kuil-kuil Yunani di situ. Dari sini kita bisa melihat bagaimana perjalanan dari Santo Paulus ini. Dan dia berinteraksi sebagai orang yang baru percaya kepada Yesus, dan dia berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki budaya non-Yahudi. Jadi dia berhadapan dan berinteraksi dengan orang-orang yang tentu saja berbeda dengan dirinya. Maka di dalam masyarakat yang sangat plural, masyarakat kota, dengan yang pada saat itu budaya Yunani, Romawi cukup kuat, maka penyembahan pada dewa-dewi cukup banyak. Dan dengan sebuah tradisi masyarakat yang lebih bebas, terbuka, maka kesempatan ini dipakai oleh Santo Paulus untuk memperkenalkan Yesus sebagai Sang Juru Selamat. Jadi ini cara Paulus mewartakan tentang Yesus Kristus yang memang tentu saja pada saat itu belum banyak dikenal. Dan Santo Paulus mewartakan itu. Kalau kita kembali melihat siapa sebenarnya Paulus ini. Paulus yang dulunya bisa kita katakan sebagai seorang penganiaya jemaat Kristus. Lalu kemudian di dalam perjumpaannya secara personal dengan Yesus dalam perjalanannya ke Damsyik, maka disitulah Paulus berubah menjadi pewarta Kristus, pewarta Yesus yang sangat militan. Dan dengan latar belakang hidupnya, Paulus yang tentu saja juga orang berpendidikan, maka dia punya kepandaian, dia juga punya kemampuan beradaptasi dengan budaya-budaya lain. Ini satu keunggulan yang dimiliki oleh Santo Paulus. Maka ini juga yang membuat dia berani untuk berdiskusi dan berani untuk mempertanggungjawabkan apa yang sekarang sudah dia yakini, yakni dia percaya kepada Yesus. Jadi ini sebuah konteks yang harus kita pahami, bahwa di antara masyarakat Yunani, Romawi yang pada saat itu masih banyak atau percaya dengan dewa-dewi dan juga ada begitu banyak kuil-kuil, tetapi kemudian Santo Paulus berani mewartakan tentang Yesus. Maka Santo Paulus tadi dalam Kisah Para Rasul, dia mencoba untuk menarik sebuah historisitas
dia kembali pada perjalanan awal bangsa Israel. Maka bagaimana Tuhan senantiasa menyertai perjalanan. Tuhan yang diwartakan inilah yang telah menyertai perjalanan bangsa Israel. Sejak mereka harus berkelana berjalan di padang gurun untuk menuju tanah terjanji. Jadi ini perjalanan panjang bangsa Israel, dan di situ juga cerita panjang terjadi di situ. Bangsa Israel juga kerap kali kecewa, lalu kemudian juga putus asa, marah dan sebagainya di padang gurun. Dan itu tetapi cinta Tuhan itu tidak berhenti. Cinta Tuhan itu terus sampai mereka sampai di tanah yang terjanji. Lalu kemudian proses selanjutnya adalah bagaimana mereka juga memiliki seorang pemimpin, memiliki seorang raja sendiri. Mulai dari Saul, kemudian Daud, dan seterusnya. Tetapi ditunjukkan juga bahwa raja-raja ini pun ternyata bukanlah raja yang sempurna. Dia adalah raja-raja yang juga memiliki kelemahan-kelemahan. Seperti Saul, kemudian dia juga jatuh pada akhirnya dengan kelemahan, dia punya iri hati terhadap Daud dan seterusnya. Lalu kemudian demikian juga dengan Daud, dia juga ingin memiliki istri yang lain dari anak buahnya dan sebagainya. Jadi sesuatu yang di awalnya baik, kemudian mereka ini, pemimpin-pemimpin ini juga jatuh dalam dosa. Dari riwayat inilah Santo Paulus lalu menunjukkan hal ini sangat berbeda dengan Yesus Kristus. Dia dari awal sampai akhir adalah pribadi yang taat dan tidak berdosa. Ini yang kemudian diwartakan oleh Santo Paulus. Yesus memang sebagai penyempurna, Yesus sebagai penggenapan karya penyelamatan umat manusia. Nah, sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebenarnya inilah juga panggilan hidup kita. Seperti Santo Paulus, kita juga hidup di tengah dunia yang sangat beraneka ragam. Ada banyak suku, ada banyak agama, dan kita memang dipanggil untuk bisa berdialog dengan perbedaan-perbedaan ini. Dan pada dasarnya kita juga dipanggil untuk bisa dan berani mempertanggungjawabkan iman kita akan Yesus Kristus ini, iman akan Yesus yang juga mengalami sengsara, mengalami wafat, namun bangkit. Ini kurang lebih gambaran yang diberikan atau yang diwartakan oleh Santo Paulus, dan dia bangga mewartakan Tuhan yang seperti ini. Tuhan yang sangat mungkin sangat berbeda dengan cara pandang kebanyakan orang yang selalu mengagungkan bahwa kalau Tuhan itu maha dahsyat, maha hebat, maka ya dia sama seperti posisi raja yang berkuasa, yang tidak terkalahkan dan sebagainya. Tetapi Santo Paulus justru mewartakan Tuhan yang konsepnya tidak seperti ini. Tuhan yang justru mau menjadi manusia, tetapi juga manusia bukan manusia biasa, manusia yang justru mengambil posisi paling bawah. Dia mau sengsara, walaupun dia tidak bersalah, dia juga mau disalibkan,
walaupun dia juga bukan seorang penjahat. Inilah satu iman yang luar biasa yang diwartakan oleh Santo Paulus. Demikian kurang lebih yang bisa Romo sampaikan. Baik, terima kasih Romo Cahyo atas penjelasannya untuk bacaan yang pertama. Ada pertanyaan untuk bacaan yang tadi untuk penjelasan Romo, tapi nanti kita akan sambung di sesi yang kedua. Kita rehat sejenak, kita endapkan dulu penjelasan dari Romo Cahyo tadi. Kita berjumpa lagi di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih setia mengikuti Oase Rohani Katolik bersama Romo Cahyo dan saya Teresa Wina. Bagi Anda yang ingin menyampaikan usulan ataupun sharing iman, dapat menyampaikannya melalui email ataupun WhatsApp yang tertera di deskripsi. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Romo, tadi sudah Romo jelaskan betapa Yesus itu mau rela untuk turun menjadi manusia dan menderita bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita. Kita lanjutkan lagi di sesi kedua ini untuk pembahasan dari bacaan Injil ya Romo. Silakan Romo. Ya, baik sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Dalam Injil kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasul Yohanes. Dan pada dasarnya sama seperti Santo Paulus, Santo Yohanes juga mewartakan tentang Yesus Kristus. Dan tetapi fokusnya sedikit berbeda. Pada Injil tadi kita mendengarkan bagaimana Santo Yohanes menunjukkan bahwa Yesus adalah pribadi yang taat di dalam menjalankan tugasnya. Tadi kalau kita dengar dalam kisah para rasul bagaimana raja-raja Israel dahulu walaupun sudah dipilih menjadi seorang raja tetapi pada akhirnya mereka tidak taat. Sementara Santo Yohanes mau menunjukkan bahwa Yesus taat dalam menjalankan tugasnya. Dan Yesus juga menunjukkan cara yang luar biasa di dalam menunjukkan Allah itu bagaimana. Dan tidak hanya melalui kata Yesus, tetapi dia juga menunjukkan dengan perbuatan. Maka yang tadi ditunjukkan kepada kita adalah bagaimana seorang guru membasuh kaki para murid. Ini sebuah tindakan yang tentu saja tidak lazim, bagaimana seorang guru mau membasuh kaki murid-muridnya. Dan inilah sebenarnya sebuah cara pandang yang juga ingin dibalikkan. Sama seperti tadi Paulus mengatakan bahwa konsep Tuhan selama ini seringkali dianggap sebagai posisi yang luar biasa tingginya. Sebagai seorang raja yang tidak terkalahkan, memiliki kekuatan dan sebagainya. Tetapi justru gambaran-gambaran ini dibalikkan dengan kehadiran Yesus. Gambar Allah itu menjadi sesuatu yang seakan-akan, oh ternyata Tuhan itu bukan seperti yang benar-benar berkuasa, yang punya kekuatan lalu seakan-akan bertindak seenaknya. Bukan seperti itu. Justru disinilah mau ditunjukkan gambar Tuhan di dalam kekristenan, di dalam kekatolikan, gambar Tuhan yang benar-benar sangat berbeda. Dia taat, lalu kemudian bagaimana Tuhan itu bisa mengambil posisi yang paling rendah. Gambaran guru yang membasuh kaki murid itu adalah gambaran bagaimana Tuhan yang mengambil posisi rendah, sama seperti Tuhan menjadi manusia, manusia yang tersalib, ya. Jadi itu gradasi yang paling rendah. Dan tapi itulah yang ditunjukkan. Dan memang Yesus melakukan itu.
dia membasuh kaki para murid dan itu menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa. Lalu kemudian juga ditunjukkan bahwa mereka makan bersama. Makan bersama adalah sebuah hal yang tentu saja akan bisa kita lakukan kalau kita bersahabat, kalau kita memiliki relasi yang baik. Ya, jadi kalau ada orang yang tidak kita sukai, tentu saja kita tidak bisa makan dengan orang tersebut. Ya, jadi maka pasti itu ketika kita makan bersama itu adalah sesuatu yang kita bisa andaikan bahwa orang-orang itu adalah sahabat-sahabat kita, orang yang sangat dekat dengan kita dan sebagainya. Tetapi ada sesuatu yang lebih jahat lagi dimunculkan di situ, yakni adalah walaupun dia makan bersama, tetapi kemudian dia berbalik, dia berkhianat. Nah, ini sesuatu yang kejahatan yang juga ditunjukkan bahwa ada yang bisa seperti itu. Dan itu terjadi dalam para murid yang ditunjukkan dengan sosok Yudas Iskariot. Jadi memang inilah dinamika kehidupan kita manusia. Nah, konsep-konsep yang seperti ini atau ajaran yang seperti ini terus diwariskan kepada kita dan Gereja Katolik terus melakukan dengan tradisi-tradisinya. Maka ketika kita merayakan Pekan Suci, disitulah tradisi itu menjadi lebih hidup. Perjamuan malam terakhir, lalu kemudian Yesus wafat di salib, lalu kemudian bangkit, dan kemudian setelah itu kisah-kisah penampakan. Nah, inilah sebenarnya sebuah kenangan yang selalu kita atau selalu dibuat supaya kita bisa merenungkan dan pada akhirnya kita juga bisa menghayati iman kita dengan lebih baik. Lalu supaya itu tidak hanya kalau kita melakukan itu dalam proses hitungan tahun, berarti hanya 1 tahun sekali. Maka Gereja Katolik kemudian mengenangkan atau memperingati peristiwa-peristiwa itu setiap hari Minggu, yakni dalam Ekaristi Kudus. Ya, jadi itulah sebabnya mengapa umat Katolik diwajibkan untuk ke gereja merayakan Ekaristi minimal 1 kali 1 minggu, ya, supaya kita bisa semakin menyadari betapa besar kasih Tuhan itu kepada kita, kasih yang luar biasa. Walaupun kita seringkali sama seperti bangsa Israel, ya saya bersalah, saya bertobat, tapi kemudian kita buat salah lagi dan seterusnya. Nah, dengan mengenang kebaikan-kebaikan Tuhan, dengan mengenang apa yang Tuhan selalu lakukan kepada kita, diharapkan bahwa kita bisa benar-benar mengubah hidup kita menjadi pribadi-pribadi yang baik. Maka sahabat-sahabat serohani Katolik yang terkasih, saya sendiri selalu merasakan betapa besar ya cinta Tuhan kepada kita. Dan terlebih ketika kita menyantap tubuh dan darah Kristus, itulah benar-benar sebuah gambaran betapa Tuhan mau mengorbankan. Dia memberikan dirinya supaya kita beroleh keselamatan. Umat manusia beroleh keselamatan. Romo punya lagu yang cukup menarik dan cukup mendalam artinya, ya, dan itu benar-benar diciptakan dengan sangat bagus, yakni Panis Angelicus.
Itu sebuah lagu yang bisa membawa kita untuk semakin menghayati, menyadari bahwa betapa besar cinta Tuhan. Panis Angelicus, fit panis hominum, nat panis Jellicus, figuris terminum. Ores mirabilis, manduca Domino, pauper, pauper, servus et humilis, pauper, pauper, servus et humilis. Sahabat-sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, inilah sebenarnya misteri Ekaristi yang selalu kita kenangkan dan kita rayakan, dan misteri ini sangat luar biasa. Dikatakan mengapa Ekaristi itu misteri? Karena kita tidak bisa mengenal betul Tuhan itu penggambarannya secara sempurna itu kita sampai saat ini belum dapat. Kita hanya bisa melihatnya atau merasakannya itu samar-samar. Jadi misteri itu seperti itu. Sama seperti kalau ada korden yang bagian dalam itu biasanya agak putih, lalu kemudian sedikit bayang-bayang begitu. Jadi kita bisa melihat, menembus, tetapi tidak terlalu jelas. Ya, jadi itulah sebuah misteri. Kita sudah dapat sedikit tentang gambaran Tuhan, tentang Tuhan yang maha baik, maha pengasih, tetapi yang maha adil, ya. Tetapi benar-benar kita belum bisa menangkapnya secara utuh sampai saat ini. Nanti suatu saat kita akan bisa bersatu, kita akan bisa mengalami persatuan dengan Tuhan yang Maha Kuasa itu. Jadi inilah misteri dalam perayaan iman itu kita sedang menyadari hal-hal seperti ini. Dan inilah cara para rasul mewartakan tentang Yesus. Yesus yang adalah gambar dan rupa Tuhan. Maka tadi digambarkan konsepnya banyak sekali yang berbeda. Kita selama ini banyak punya konsep Tuhan itu kuat, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu bisa lakukan segala sesuatu. Tetapi konsep-konsep seperti itu seakan-akan berbanding terbalik dengan apa yang dibuat oleh Yesus Kristus ini. Dia tampil sebagai seorang manusia. Tuhan kok jadi manusia? Ini menimbulkan perdebatan yang luar biasa. Tetapi inilah inti dari Kristianitas kita. Inti dari iman Katolik kita. Tuhan yang menjadi manusia. Banyak yang salah dalam mengartikan bahwa Yesus itu adalah manusia yang kemudian seakan-akan baru dituhankan. Padahal terbalik cara berpikir itu. Yesus adalah Tuhan sejak awal dunia. Yang kemudian baru dia menjadi manusia. Jadi ini sebuah pemahaman tentang Tuhan yang luar biasa, yang memang untuk sampai pada hal yang mendalam ini kita butuh proses yang panjang. Mungkin sampai kita meninggal pun mungkin kita masih belum bisa dapat yang utuh gitu. Tetapi inilah proses perjalanan kita, dan kita juga diharapkan sebagai umat Katolik bisa terus berproses. Maka belajar
atau mendalami iman Katolik itu tidak cukup hanya dengan ikut misa setiap minggu, tidak cukup. Harus ada yang lain-lain lagi. Ya, jadi apalagi kalau cuma Natal dan Paskah, ya tentu saja sangat Napas. kurang. Begitu. Demikian Ibu Wina yang bisa Romo sampaikan, yang bisa Romo bagikan. Baik, terima kasih Romo penjelasannya. Kita punya Tuhan yang sangat luar biasa ya Romo, dari seorang atau katakanlah Tuhan, tapi mau rela menjadi manusia, menemani kita, mengajari kita hal-hal sehari-hari. Tadi saya mendapatkan dari Romo kata-kata yang bisa digarisbawahi bahwa Tuhan Yesus taat pada pekerjaannya. Itu mengingatkan saya mungkin kita sebagai manusia di zaman yang sekarang, kita juga perlu belajar taat pada pekerjaan kita, apapun profesi kita. Mungkin ada yang bekerja di instansi pemerintah, mungkin ada yang bekerja di perusahaan swasta, mungkin ada menjalani profesi-profesi, dokter, mungkin guru, ataupun mungkin kita ibu rumah tangga, kita setia dan taat pada pekerjaan-pekerjaan kita. Melayani, tadi juga Romo katakan, melayani yang harusnya itu adalah murid-muridnya, tapi toh Yesus mau membasuh kakinya. Itu tentu tidak mudah karena kita manusia pasti punya tinggi hati ya Romo ya, egois dan sebagainya. Jadi Tuhan Yesus memberikan teladan yang sangat luar biasa yang bisa kita contoh. Nah Romo, untuk mungkin menutup pembicaraan kita pada hari ini, mungkin ada sedikit kesimpulan ya Romo untuk yang kita bisa dengarkan. Silakan Romo. Baik, sahabat-sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, iman kita akan Tuhan di dalam iman Katolik sangat luar biasa dalamnya. Kita mungkin akan sama seperti Thomas yang selalu ingin sesuatu yang mudah dilihat, hal-hal yang material, tetapi paling tidak kita selalu diteguhkan dengan kata-kata Tuhan Yesus sendiri. Berbahagialah kamu yang tidak melihat, tetapi kamu percaya. Dan inilah sebuah proses dalam kehidupan kita untuk tetap beriman, untuk tetap percaya kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, berbagai macam persoalan, kita percaya Tuhan ada, Tuhan selalu mendampingi hidup kita. Amin. Mari kita akhiri dengan doa dan kita mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Engkau senantiasa hadir dan menyertai kami. Oleh karena itu, kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk perjalanan dan pengalaman-pengalaman hidup yang boleh kami alami. Engkau tidak meninggalkan kami ketika kami kesusahan, Engkau tidak membuat kami juga terus-menerus di dalam penderitaan, tetapi Engkau senantiasa akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, ulurkanlah tangan-Mu atas kami semua, segala harapan-harapan kami, dan juga keluarga kami, serta panggilan-panggilan hidup kami, supaya kami terus bisa menjadi pewarta-pewarta kabar sukacita bagi saudara-saudari kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Roh-Mu. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa mencurahkan berkat melimpah kepada kalian semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, terima kasih ya Romo atas pembahasannya, renungannya pada hari ini. Kita juga berterima kasih pada segenap pimpinan, pengurus, dan tim teknis Oase Rohani Katolik yang telah mendukung acara ini hingga bisa berlangsung dengan lancar. Terima kasih kepada para sahabat Oase Rohani Katolik yang telah dengan setia mengikuti Oase Rohani Katolik. Semoga dengan pembahasan hari ini kita menjadi yakin
bahwa Tuhan Yesus yang telah hadir dulu dan saat ini pun selalu menjadi mentor kita untuk kita menjalani hari-hari kita, agar kita bisa menjadi saksi-saksi Kristus. Sampai jumpa pada Oase Rohani Katolik mendatang. Salam sehat dan sukacita dalam Kristus.